Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo. Namun hanya sehari mutasi diterbitkan, keputusan tiba-tiba dibatalkan. Sebelumnya Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangkogap Wilhan I. Dia pun batal digeser menjadi staf khusus Kasat. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristo Mesianturi mengungkapkan alasan pembatalan mutasi Letjen Kunto dan 6 pati TNI lainnya. Setelah KEP dikeluarkan, KEP 554 Romawi tahun 2005 tanggal 29 April 2022, ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Ya, sehingga diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu. Dan dikeluarkanlah KEP 554A dari 4 Romawi 2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya. Jadi kan sidang Majelis kan biasanya bersidang itu untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah nanti apabila sudah mendekati harinya, akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah itu, jadi perubahan ralat ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa pati dalam rangkaian Pak Letjen Kunto itu belum bisa bergeser karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Sebelumnya sejumlah pihak mengaitkan mutasi Letjen Kunto dengan aktivitas ayahnya Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 periode 1993 hingga 1998, bersama Forum Purnawirawan TNI Polri agar mengevaluasi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini yang dipimpin Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan, mulai dari kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi hingga mengevaluasi Wakil Presiden Rakabuming Raka. Tim Liputan Ainis melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan langsung kepada ribuan petugas lapangan program makan bergizi gratis di Padepokan Garuda Yaksha, Hambalang, Bogor. Presiden minta mereka memeriksa dengan teliti setiap makanan yang hendak disajikan kepada siswa penerima MBG. Republik Indonesia tiba di tempat acara. Ya, pengarahan Presiden ditujukan pada Badan Gizi Nasional, Koordinator SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, SPPI, dan Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Presiden menyampaikan pihak-pihak yang terlibat di dapur program makan bergizi gratis atau MBG adalah ujung tombak negara dalam mengamankan masa depan anak-anak Indonesia. Diakui memang banyak tekanan dan godaan kong kali kong dalam pelaksanaan program MBG di lapangan. Presiden juga meminta mereka untuk segera melapor jika menemui kesulitan di lapangan. Setiap kopriksa, setiap omprek itu, setiap kopriksa, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu, ingat, setiap langkah pengawasanmu, perencanaanmu adalah mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa. Sebelumnya, pemirsa, ratusan siswa SMP di Bandung, Jawa Barat diduga keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Siswa mengalami diare setelah menyantap makaroni dan sayuran yang diduga sudah tak layak konsumsi. Ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung, Jawa Barat keracunan diduga usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Para siswa menyantap makanan pada Selasa siang dan gejala keracunan muncul keesokan paginya. Mayoritas siswa mengaku mual, pusing, diare hingga muntah-muntah. Mereka langsung berobat secara mandiri dan tidak ada yang sampai dirawat inap.
Adapun makanan yang disantap siswa adalah makaroni dan sayuran yang dimasak pihak catering sejak pukul 1 dini hari. Kemudian hari Rabu pagi ada laporan beberapa anak yang mengalami gejala diare. Tapi setelah dikonfirmasi terus ternyata jumlah yang mengalami diare ternyata jumlahnya cukup banyak gitu. Makanya kami segera berkoordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional, kemudian dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Ada berapa Pak jumlahnya Pak? Jumlahnya itu ada yang terdata 342 siswa yang terkena dan 2 orang guru. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Bandung masih menyelidiki penyebab keracunan siswa. Sementara sampel makanan masih diuji di laboratorium. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Sejumlah masalah membayangi program makan bergizi gratis pemirsa, mulai dari keracunan hingga dugaan korupsi. Pemerintah pun pastikan terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo ini. Kasus keracunan program makan bergizi gratis terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 1, Cianjur, Jawa Barat. Puluhan siswa harus menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis di sekolahnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta Menteri Kesehatan menyelidiki penyebab keracunan dalam program makan bergizi gratis. Nah, itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Nah, tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu, apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain. Nah, nanti kita tunggu aja investigasinya. Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang. Selain kasus keracunan, program makan bergizi gratis juga dibayang-bayangi dugaan penggelapan dana. Polres Metro Jakarta Selatan kembali memeriksa 5 orang saksi dari mitra dapur SPPG Kalibata. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, korban, bagian administrasi, dapur, operasional, dan orang yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Pemerintah pun terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo. Saat ini, program makan bergizi gratis menghabiskan dana sebesar 71 triliun rupiah yang diambil dari APBN. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Badan Gizi Nasional membuat kebijakan baru yang melarang sisa makanan bergizi gratis dibersihkan di sekolah. Sisa makanan harus dibersihkan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG untuk mencegah keracunan seperti yang sempat terjadi di Cianjur. Meninjau Cianjur, hasilnya untuk penyebab utamanya masih di lab ya. Kita belum cek, hanya ada yang kurang pada saat ngecek itu. Karena sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu sudah dibersihkan di sekolah. Jadi kami tidak bisa ambil sampelnya. Jadi ini menambah SOP kita bahwa sisa makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG. Karena untuk ngecek membandingkan antara sampel yang ada di SPPG dengan yang dikirimkan. Nah, kemudian dari peninjauan itu kita memberikan 2 saran kepada pengelola, termasuk ke kepala SPPG. Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik. Dan sementara ini, 2 sekolah yang sebagian kecil muridnya terkena itu, food tray-nya dari plastik itu. Makanya kami minta segera ganti. Usai mengirim pelajar bermasalah ke barak militer, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana menerapkan program serupa bagi orang dewasa. Seperti apa lengkapnya? Kami hadirkan usai jeda, tetap di Sido Prime.